Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kristi Ayuni dengan NPM 217051097 dari kelas AB. Di video saya kali ini, saya akan membuat sebuah UTP dari praktikum mata kuliah pemrosesan data terdistribusi, di mana UTS tersebut atau UTP tersebut yaitu membuat sebuah proses replikasi menggunakan dua PC atau dua komputer yang dinamakan dengan master to slave. Di sini saya menggunakan dua PC ini dihubungkan dengan kabel LAN. Dan di sini saya menggunakan sebuah AnyDesk untuk menghubungkan dari komputer pertama sebagai master dan komputer yang kedua ini sebagai komputer slave-nya. Baiklah, yang pertama itu kita buka CMD. Kita buka CMD di komputer pertama, kemudian kita akan melakukan ping pada komputer kedua menggunakan IP dari komputer kedua. Ping, kita masukkan IP komputer keduanya 192.168.9.1. Nah, jika sudah keluar seperti ini, itu namanya berarti sudah berhasil untuk mapping ke komputer kedua ya teman-teman. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama ke komputer yang kedua atau komputer slave-nya. Kita masuk ke CMD juga. Kita lakukan hal yang sama, itu ya mapping ke komputer pertama dengan IP 92.168.9. Nah, jika sudah muncul seperti ini, itu tandanya juga sudah berhasil ya teman-teman. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya, itu saya sudah membuat sebuah note untuk melakukan proses yang selanjutnya. Untuk yang sudah kita lakukan tadi, ngeping dari dua komputer, kita selanjutnya akan mengubah di my.id atau my.ininya. Coba kita masuk ke folder dulu. Kita masuk ke folder sumnya, kemudian kita cari MySQL, kemudian masuk ke bin. Nah, di sini kita lihat di sini. Nah, di sini kan belum ada. Kita buat sebuah query untuk membuat MySQL servernya. Berhubung di sini saya sudah membuat query-nya, kita tinggal copy dan kita masukkan ke my.ininya. Kita masukkan ke sini, kemudian kalau sudah, kita save. Nah, sudah di save. Selanjutnya itu kalau sudah, kita restart MySQL-nya pada SAMPP atau service-nya. Nah, di sini ini kan masih running, kita stop dulu, kemudian kita restart. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan masuk ke folder MySQL-nya. Di sini kita ketikkan cd, udah 2 kali, cd lagi, cd sampai p 5/mysql/with. Terus di sini kita masuk ke MySQL. Welcome to the MySQL Monitor. Nah, di sini berarti kita sudah berhasil masuk ke MySQL-nya. Selanjutnya itu kita akan membuat sebuah user replication dengan query ini. Query ini yaitu untuk membuat sebuah user dan juga di sini ada IP ini adalah IP dari komputer kedua atau komputer slave-nya. Dan untuk identify ini untuk sebuah password
atau kata sandi dari user yang kita buat. Nah, berhubung kemarin saya sudah mencoba dengan nama user dan juga nama passwordnya ini, jadi tidak bisa dipakai lagi. Kalau misal kita pakai lagi, maka dia akan terjadi error. Jadi kita ubah gini aja. Kita copy aja query grand replication-nya, kita taruh ke cmd, kemudian enter. Nah, query oke. Kalau jika sudahlah query oke, maka ini sudah berhasil membuat user dan juga passwordnya. Jika sudah, kita akan lakukan membuat masternya dengan query plus privilege. Nah, query oke. Jika sudah query oke, coba kita show dari master yang kita buat. Itu kita cek status masternya dengan show master status. Nah, di sini kita diberikan file dan juga posisi filenya tersebut. Nah, jikalau sudah, kita lanjut ke laptop kedua atau ke komputer slave-nya. Kita masuk ke AnyDesk lagi. Di sini kita lakukan yang sama kayak yang kita lakukan di komputer pertama, itu kita cek dari my.id atau my.ini tadi, terus kemudian nanti kita ubah server ID-nya itu menjadi 2, bisa juga menggunakan 4 dan seterusnya. Kita buka dulu foldernya. Nah, di sini sudah saya buka. Kita buka my.ininya. Nah, di sini nih. Di sini ya guys, di sini harus kita ubah jadi 2 ya. Berhubung di sini udah diubah jadi 2. Sebelumnya itu defaultnya ini adalah 1. Jadi kalau misal di teman-teman itu defaultnya ini masih 1, itu harus diubah menjadi angka yang lain. Misalnya kayak 2, 4, dan seterusnya, bisa juga 100, itu bisa banget. Jadi kalau misalnya udah diubah, selanjutnya itu kita akan restart juga MySQL-nya di komputer keduanya ini. Nah, kita restart dari sini karena sudah saya siapkan. Nah, sudah ke restart. Kemudian selanjutnya itu di sini kita akan login ke MySQL laptop keduanya. Di sini sama kayak tadi. Nah, ini sudah berhasil masuk ke MySQL-nya. Selanjutnya itu kita akan mencoba konfigurasi check masternya, yaitu tadi kan kita udah dikasih tuh dari komputer pertama yang ini. Nah, kita dikasih ini, kita samain yang ini. Sorry guys, agak nge-lag. Nah, kalau misal udah ya,
Mana tadi? Nah, ini tuh adalah hostmaster ya. Hostmaster ini atau chainmaster ini harus kita samain dari yang udah kita buat di komputer pertama tadi atau di laptop masternya. Kita samain. Bisa jadi dua ya. Di sini tadi kita samain dari yang kita buat tadi. Di sini 0,0,013 posisinya 325. Itu 13. Nah, ini tuh adalah host dari master ke komputer kedua. Itu tuh kita harus samain host ini nih dari sini, dari yang udah kita buat di komputer pertama. Dimana hostnya ini nih kita menggunakan dari IP komputer yang pertama, kemudian usernya itu dari yang udah kita buat di komputer pertama, kemudian juga passwordnya, dan posisinya juga kita harus samakan. Kemudian ini di copy, kita masukkan ke CMD di sini. Klik kanan. Nah, ini sudah. Nah, ini misal terjadi error. Ini kan error. Jadi, kalau misal terjadi error itu kita harus stop slave-nya dulu. Nah, jika misal nanti terjadi error lagi, kita lakukan hal yang sama. Kemudian jika sudah di stop dan dia tidak error lagi, terus kita lakukan start slave-nya. Baik, kita stop slave-nya. Titik koma. Nah, oke, di sini query oke karena kita sudah stop dari slave-nya. Kemudian kalau sudah kita start lagi slave. Sorry guys. Oh ya, jikalau misal kita kan nanti tadi kan nih error, terus udah kita stop slave-nya ya, kita lakuin lagi ini. Kita masukin lagi dari notepad ini ke sini yang udah kita samain dari komputer pertama tadi. Oke, nah ini query oke. Jadi kan udah nggak error lagi, baru kita start lagi slave-nya. Start slave. Nah, query oke. Kalau udah query oke, ini kan nggak terjadi error lagi. Selanjutnya itu, sorry guys, agak lag. Kalau udah itu, kita akan coba show slave statusnya, yaitu menggunakan query ini. Yang udah saya siapkan. Nah, jika nanti berhasil, dia akan menampilkan status waiting. Nah, coba kita coba dulu. Sebentar guys. Ini terjadi error. Oh iya. Sebenarnya ada salah ketik di sini. Di bagian status. Oh iya, di bagian status. Coba kita ketikkan ulang. Show slave status slash g-nya pakai G kapital. Nah, ini sudah berhasil. Nah, ini kan kalau misal dia udah keluar waiting for master to send event, ini nih berarti udah berhasil. Kemudian selanjutnya habis itu kita balik lagi nih di
komputer pertama, kita masuk ke CMD laptop pertama itu, terus kita tes buat database, dan kemudian kita input data, membuat database dan insert tabel. Nah, kita masuk ke sini. Nah, di sini kita akan coba membuat database, itu menggunakan query create database. Namanya itu sesuaiin aja dengan OTP, nama, terus npm. Nah, di sini udah berhasil query oke. Selanjutnya kita akan coba ngecek database itu menggunakan query show database. Nah, di sini udah masuk UTP Kristiayuni npm. Ini sini udah berhasil buat membuat database. Selanjutnya kita akan coba ngecek ke laptop yang kedua apakah dia udah masuk apa belum. Coba kita cek juga dengan show. Nah di sini juga udah masuk tuh UTP Kristiayuni npm. Berarti di sini master to slave-nya sudah berhasil. Selanjutnya kita kembali lagi ke komputer pertama. Di sini selanjutnya kita akan membuat tabel. Nah, membuat tabel itu terserah teman-teman membuat tabelnya seperti apa. Di sini saya sudah menyiapkan note untuk membuat tabel tersebut. Langsung kita copy aja, tapi sebelum kita create tabel mahasiswa ini, kita gunain dulu dengan query use database-nya. Use UTP Kristiayuni. Nah, di sini database sudah digunakan, terus kita copy aja dari yang kita paste aja dari yang udah kita copy tadi. Selanjutnya kita enter. Nah, di sini udah query oke. Selanjutnya kita coba akan insert datanya. Di sini udah saya siapkan untuk query-nya. Query-nya bebas, teman-teman mau seperti apa. Kita gunain ini, paste anyway. Nah, ini query sudah oke. Berarti coba kita akan select dari query select bintang from mahasiswa. Nah, di sini nih berarti udah terbuat tabelnya. Itu ada ID-nya, ada nama, ada umur, ada jurusan, dan juga alamat. Di sini teman-teman bebas membuat tabelnya seperti apa. Dan kalau sudah, kita selanjutnya akan ngecek juga di komputer yang kedua apakah ini sudah tersimpan di laptop yang keduanya. Kita cek sama kayak gini ya perintahnya. Sebelumnya kita use dulu sama seperti tadi, use nama database-nya. Nah, database change sudah berhasil. Kemudian kita show dulu tabelnya, show UTP show tables. Nah, sudah ada tabel mahasiswanya di sini. Selanjutnya kita masukin juga sama kayak tadi.
perintahnya select from mahasiswa. Oh, nah ini sudah ada di sini. Jadi teman-teman, ini udah ada juga di komputer yang kedua. Sama seperti yang ada di komputer pertama. Nah, sama kan? Nah, berarti di sini sudah bisa input dan buat database maupun tabel dari laptop pertama ke copy juga ke laptop kedua. Jadi inilah yang dinamakan dengan master to slave atau disebut dengan satu arah, di mana di komputer pertama ini kita bisa membuat tabel, kemudian di komputer keduanya sudah tercopy juga di komputer keduanya. Tetapi master to slave ini tidak bisa dari komputer kedua ke komputer pertama. Karena bisa dikatakan demikian, itu dikarenakan master to slave-nya adalah satu arah. Jadi dia kalau di komputer kedua itu tidak bisa mengubah apapun ke komputer pertama, tapi komputer pertama itu bisa mengubah apapun ke komputer kedua. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan melalui video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.